Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Mari kita ringkas sebuah cerita yang sudah banyak dinarasikan oleh media-media kita terkait dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak seorang pejabat terhadap anak ABG. Jadi ceritanya ada seorang perempuan namanya Agnes yang berpacaran dengan David, yang karena satu dan lain hal kemudian mereka putus. Agnes kemudian memiliki hubungan baru dengan seorang laki-laki yang namanya Mario, yang adalah anak dari Dirjen Pajak. Karena satu hal, si Maria ini tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh mantan pacarnya, yaitu David. Dia mengadu kepada kekasih barunya, kemudian terjadi sebuah intrik, ada jebakan di situ, dan akhirnya anak Ditjen Pajak yang adalah kekasih barunya itu menghajar, memukuli mantan kekasihnya di belakang mobil Rubicon, digebukin sampai koma. Dan si perempuan ini, Agnes ini, dengan sangat setia memperhatikan dan merekam kejadian yang sangat mengerikan itu. Oke, ceritanya selesai sampai di situ dan kita tidak tahu banyak dari itu karena memang beritanya masih bergulir. Cuman masyarakat kemudian berpikir tentang hal-hal yang lain. Ternyata kasus yang dalam tanda kutip cuman kecil-kecilan ini, bisa dibilang kecil-kecilan ini kemudian menguak banyak sekali dimensi-dimensi yang ada dalam benak kita tentang pejabat. Misalkan, pikiran kita mengarah pada stereotip wanita itu adalah racun dunia, bahwa mereka lemah, lembut, mereka nampak tidak bisa melakukan apapun, tapi mereka seringkali mengompori satu kejadian yang lebih besar. Kasus dalam hal ini jelas bahwa si perempuan mengadu domba dua laki-laki dan satu akhirnya menjadi koma. Dan yang sangat luar biasanya adalah bahwa si perempuan itu bukan hanya melihat tapi juga merekam. Kalau misalkan Baraya melihat kejadiannya dalam video-video yang sudah beredar secara viral di media-media sosial, Baraya akan melihat bahwa perilakunya itu benar-benar mengerikan. Aktivitas kekerasan yang dilakukan pada pemuda itu benar-benar mengerikan. Dan perempuan biasa itu kayaknya nggak akan kuat lihat itu. Tetapi ini perempuan nampaknya luar biasa, bukan hanya kuat melihatnya, tapi juga merekamnya. Jadi apakah ini ada sebuah indikasi bahwa perempuan yang dimaksud itu psikopat atau apa? Nggak tahu, kan cuman indikasi ya, kalaupun memang seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi ini masyarakat akhirnya berpikir ke arah sana, berpikir bahwa perempuan itu tetap aja racun dunia dengan kondisi yang seperti ini. Atau ada juga dimensi yang lain, masyarakat berpikir kemudian tentang pajak, yang tentu saja kita mengetahui bahwa pejabat pajak itu memiliki sedikit sekali reputasi baik di hadapan masyarakat kita. Kenapa? Karena memang banyak kasus-kasus terkait dengan hal itu. Kita punya banyak cerita, kita punya banyak obrolan di warung kopi terkait dengan bagaimana perilaku orang-orang pajak. Ada media-media yang memberitakan itu non-stop tentang bagaimana pajak-pajak itu digelapkan oleh pejabat-pejabatnya dan sebagainya. Dan ini adalah kelanjutan dari rentetan cerita buruk itu. Ini akan membuat stigma terkait orang-orang yang berurusan dengan pajak itu menjadi semakin menguat. Kita nggak bisa sangkal itu. Karena bagaimana ceritanya ada seorang tukang pajak punya anak yang malah naik Harley Davidson, yang malah naik mobil Rubicon, yang keduanya tidak bayar pajak, keduanya tidak mendapatkan izin, dan bahkan nomornya palsu. Pejabat pajak ternyata tidak bayar pajak. Kan ini sesuatu yang sangat mengerikan dan malah dipamer-pamerkan kepada masyarakat yang tidak memilikinya. Ini benar-benar mencederai hati masyarakat kita. Dan dimensi lain yang kemudian bermunculan dalam benak pikiran masyarakat kita terkait dengan kasus ini adalah kenapa anak-anak pejabat cenderung arogan. Kita nggak memiliki statistiknya berapa banyak anak pejabat yang arogan, kita tidak memiliki itu, sehingga bisa saja memang orang-orang yang anak pejabat sungguhan itu lebih baik karakternya, ya bisa saja seperti itu. Sekali lagi kita tidak memiliki statistik tentang ini, tetapi masyarakat kita sudah kadung menyebut bahwa anak pejabat itu arogan, anak pejabat itu mendapatkan fasilitas yang mewah, anak pejabat itu mendapatkan apa yang dia inginkan, dan bahkan ketika mereka tidak harus kuliah, ketika mereka gagal untuk bersekolah, mereka tetap mendapatkan fasilitas utama untuk bekerja di satu bidang tertentu karena pekerjaan itu sudah ada titipan orang dalam. Kita semua, masyarakat kita itu, walaupun tanpa statistik, sudah mencitrakan seperti itu. Sudah ada stigma dan stereotip seperti itu. Anak pejabat itu arogan, anak pejabat itu seenaknya. Dan kasus ini benar-benar melengkapi daftar referensi masyarakat untuk menyebut hal yang demikian. Nah, di episode ini kita akan bahas materi yang terakhir itu. Kenapa anak-anak pejabat kita cenderung arogan? Sekali lagi, kita tidak menggunakan data statistik. Kita menggunakan apa yang masyarakat kira tentang mereka. Jadi, ayo kita bahas.
Hal pertama yang membuat anak pejabat menjadi arogan itu adalah karena dia mendapatkan fasilitas hidup yang lengkap, yang nyaman, dan mereka tidak harus meminta 2 kali untuk melakukan itu. Orang-orang yang mendapat dengan mudah fasilitas kehidupan, orang-orang yang selalu berhasil untuk mencapai impiannya atau cita-citanya, itu memang cenderung arogan, siapapun mereka. Jadi ada dorongan manusia itu untuk menjadi arogan ketika dia dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau misalkan Baraya menjadi Fir'aun, kemudian Baraya ternyata diberikan kekuasaan untuk memberikan kehidupan dan kematian pada seseorang, Baraya bisa saja menguasai seluruh harta kekayaan dari setiap rakyat yang Baraya kuasai, Baraya kemudian bisa mengatur lalu lintas perairan, Baraya bisa melakukan kegiatan-kegiatan militer, Baraya bisa menyerang pihak lain dan sebagainya, maka Baraya pasti akan menjadi arogan juga. Fir'aun juga kan seperti itu. Dia bahkan mengaku sebagai Tuhan karena semua atribut-atribut tentang Tuhan yang digambarkan oleh orang-orang Mesir kuno pada waktu itu memang melekat dalam diri seorang Fir'aun. Dan karena itu dia menjadi arogan luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada setiap orang. Kalau misalkan ada orang yang mendapatkan fasilitas kemudian dia melakukan apapun yang dia inginkan dan dia tidak diapa-apain, dia tidak mendapatkan punishment dari kesalahan yang dia lakukan dan dia selalu mendapatkan penghargaan bahkan ketika dia tidak melakukan apapun, maka dia akan menjadi arogan. Nah, dalam hal ini, anak pejabat itu kurang lebihnya banyak yang menjadi seperti itu. Banyak yang menjadi seperti itu. Betapa tidak, ketika mereka menginginkan masuk ke instansi tertentu, mereka bisa saja mendapatkannya. Ketika mereka tidak usah kuliah, tidak usah sekolah, mereka juga tetap dibiarkan seperti itu. Saya punya teman yang seperti itu, anak pejabat dari apa gitu. Kuliahnya nggak pernah masuk, tapi lulus paling duluan dan IPK-nya tinggi luar biasa. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum kan kita ketahui. Nah, kenapa anak-anak pejabat banyak yang mendapatkan fasilitas yang seperti itu? Karena banyak pejabat-pejabat yang punya prinsip. Jadi si pejabat-pejabat itu ngomong sama anaknya, "Nak, dulu Bapak itu miskin, dulu Bapak itu sengsara, makan susah, tidur dikelonin sama pocong, mau internetan harus nyolong wifi tetangga, itu susah sekali hidup Papa tuh. Nah, Papa gak mau punya anak semenderita Papa waktu itu, Papa pengen bikin kamu nyaman," gitu kan. Banyak di antara orang tua yang pernah merasakan nelangsanya kehidupan, kemudian ketika dia punya anak, dia berprinsip, anak saya nggak boleh seperti itu. Kalau yang berprinsip seperti itu adalah pejabat, maka dia sudah kaya, dia sudah tajir, dia sudah memiliki fasilitas hidup, dia sudah kelewatan kereta api, dan ketika ada anaknya, maka anaknya diberikan fasilitas yang sama, padahal anaknya tidak melakukan capaian apapun. Nah, anak yang dibesarkan dalam kondisi yang seperti itu tentu saja dia menjadi arogan kan? Itu adalah hal yang lumrah. Makanya video ini saya harap menjadi berfaedah karena Baraya bukan hanya harus membuli orang-orang yang melakukan kekerasan, tapi Baraya harus menghindari sikap sebagai orang tua untuk memberikan kenyamanan yang berlebihan terhadap anak tanpa memberikan kepada anak itu pengajaran tentang pengorbanan. Begitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membuat seseorang menjadi mudah arogan adalah bahwa ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak memberikan kompensasi apapun terkait dengan apa yang dia miliki atau apa yang dia dapatkan. Jadi begini Baraya, segala sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya hasil dari kompensasi atau hasil dari pertukaran. Jadi Baraya pengen makan, Baraya harus membayar uang sebagai kompensasi itu. Atau Baraya pengen mendapatkan uang, maka Baraya harus bekerja untuk itu. Begitu kan? Jadi memang ada kompensasi yang seimbang di antara apa yang Baraya butuhkan dan apa yang Baraya dapatkan. Nah, anak pejabat tidak mengalami itu karena banyak di antara anak-anak pejabat itu yang mendapatkan kesenangan, mendapatkan fasilitas tanpa dia melakukan apapun. Karena yang melakukannya adalah papa mamahnya. Begitu kan? Nah, ini cenderung membuat orang-orang menjadi arogan karena orang-orang itu pada akhirnya tidak mengerti arti pengorbanan. Orang-orang itu tidak mengerti arti dari kompensasi. Dan orang-orang itu benar-benar tidak mengerti apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan satu hal. Satu contoh yang lebih sederhana misalkan begini, masyarakat Cina itu adalah masyarakat yang bisa bikin handphone dan menjualnya ke seluruh dunia. Karena itu mereka mengerti apa arti handphone. Ketika mereka menggunakan handphone, mereka menggunakan dengan fungsi yang sesungguhnya, fungsi yang real. Begitu kan? Jadi mereka misalkan main TikTok sangat dibatasi. Mereka nonton yang aneh-aneh itu sangat terbatas. Mereka kebanyakan nonton yang bagus-bagus. TikTok itu kontennya bagus-bagus kalau di sana dan dibatasi jamnya. Karena apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sadar mereka yang buat
handphone itu, dan karena itu mereka yang bikin aturannya, dan karena itu mereka bisa menggunakannya. Orang-orang Indonesia nggak bisa bikin handphone, sehingga mereka nggak tahu handphone itu fungsi aslinya buat apa. Karena itu handphone itu akhirnya menjebak mereka dalam realitas palsu, nge-scrollin TikTok full berjam-jam perharinya, dan mereka tidak mengerti apa faedahnya itu. Mereka tidak bisa menggunakan handphone itu dengan faedah yang sesungguhnya. Mereka hanya bisa menggunakan handphone dengan atribut-atribut yang dijejalkan padanya. Mereka nggak ngerti, mereka nggak berkesadaran gitu kan. Atau yang lebih ringkas lagi, Baraya kalau misalkan mendapatkan handphone dari hasil jerih payah sendiri, Baraya akan menggunakan handphone itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan Baraya menggunakan handphone hasil dari dikasih sama orang lain dan lain sebagainya, bahkan ketika itu hilang pun, itu rasanya tidak seperih ketika Baraya mendapatkannya dengan hasil jerih payah. Begitu kan? Nah, jadi Baraya tidak menghargai handphone itu seperti Baraya jerih payah mendapatkannya. Begitu. Nah, bayangkan sekarang anak pejabat. Anak pejabat itu, dia mendapatkan mobil, dia mendapatkan motor, dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa, tanpa dia mengerti dari mana itu dia dapatkan. Dia otomatis aja dari ayahnya. Nah, karena itu dia nggak ngerti ini mobil itu buat apa. Dia nggak ngerti pesawat itu buat apa. Dia nggak ngerti motor itu buat apa. Karena nggak ngerti itu buat apa, jadi itu mereka hanya menggunakan untuk atribut-atribut kesenangan saja. Buat pamer, buat apa, karena mereka nggak ngerti. Orang yang super duper kaya, yang kekayaannya didapatkan dari jerih payah pikirannya sendiri dan jerih payah tenaganya sendiri, itu beli pesawat jet. Untuk apa? Untuk transportasi, karena waktunya jauh lebih mahal daripada pesawat jet itu. Tetapi orang yang mendapatkan pesawat jet pribadi tanpa kerja keras, mereka akan menggunakan pesawat jet itu untuk selfie, untuk pamer-pamer, untuk menunjukkan arogansi kepada orang lain, karena dia nggak tahu sebenarnya itu buat apa. Begitu. Jadi orang-orang arogan itu adalah orang-orang yang tidak ngerti arti pengorbanan. Ning? Mau keluar nggak? Lalu yang ketiga, kenapa seseorang menjadi arogan? Itu biasanya gara-gara dia melakukan self-defense. Itu adalah bagian dari mempertahankan ego dan dirinya. Jadi Baraya, kita sudah mengetahui lah kenapa ada orang yang kalau ditagih utang malah marah-marah, malah galak-galak. Bu, saya minta kembaliin utang saya, Bu, yang kemarin itu 120.000. Apa kamu bayar-bayar sekarang? Kamu tuh nggak percaya sama saya? Saya tuh pasti bayar, tapi nanti aja dulu. Kamu tahu nggak, anak saya itu kuliah kedokteran di Stanford Bridge di Arab Saudi. Itu IPK-nya aja 8,2. Jadi, Bu, saya mah nggak penting tahu itu. Pokoknya bayar utang saya, Bu. Iya, kamu tuh nggak percaya sama saya pasti bayar utang, tapi nanti dan sebagainya gitu ya. Baraya pernah kan nemu orang yang kayak gitu malah ngalir ngidul cerita ke sana ke sini tentang prestasinya, dan dia menunjukkan arogansinya bahwa saya tuh ada ini, bahwa suami saya itu, bahwa anak saya itu, istri saya itu begini, dan sebagainya. Nah, begitu kan? Nah, karena arogansi itu pada dasarnya itu adalah self defense. Ketika seseorang merasa tidak dihargai, ketika seseorang merasa dibully, ditekan, maka orang itu akan menunjukkan satu metode preventif untuk mengalihkan orang lain untuk tidak membulinya. Anak-anak pembesar di seluruh dunia itu sebenarnya mendapatkan tekanan yang luar biasa, karena kalau dia berhasil mencapai sesuatu, orang-orang akan mengatakan, ya babeh lu kan gitu, ya wajar lah lu bisa dapat ini gitu. Jadi ketika dia berhasil, dia mendapatkan itu. Ketika dia gagal, kamu gagal, masa anak pejabat ternyata gagal gitu. Jadi anak pejabat itu mendapatkan tekanan pressure yang luar biasa karena dia ada di bawah bayang-bayang ayah atau ibunya, di bawah bayang-bayang keberhasilan dan kegemilangan orang tuanya. Nah, karena itu banyak sekali di antara anak-anak pejabat itu yang memiliki banyak cara untuk lari dari situ. Ada yang memilih untuk, misal ya, tidak berbicara tentang keluarganya. Jadi tidak ngaku-ngaku bahwa dirinya anak siapa gitu, untuk menghindari beban tekanan itu atau untuk membuat dirinya lebih mandiri dan independen. Anak Pak Helmi Yahya itu kalau sekolah nggak pernah ngaku bahwa dirinya itu adalah anak apa gitu. Anak siapa itu nggak pernah ngaku-ngaku. Kenapa ya? Karena memang ada, dia pengen mandiri, dia pengen lepas dari nama besar ayahnya, dia pengen besar sesuai dengan nama sendiri dan lain sebagainya. Begitu kan? Itu yang pertama. Ada juga anak-anak pejabat yang kemudian lari ke narkoba. Kita juga tahu kan banyak pejabat, anak pejabat yang akhirnya kena narkoba, kena apa? Karena tekanan yang terlalu besar. Bukan hanya anak pejabat, anak artis, anak apa, mereka ditekan untuk minimal sama atau sama capaiannya dengan orang tuanya sehingga mereka lari ke arah yang tidak baik. Karena tekanan yang terlalu besar. Nah, atau yang ketiga, mereka kemudian tiba-tiba menjadi arogan. Mereka menempatkan nama ayah dan ibunya sebagai tameng dari dirinya. Ada yang misalkan
Oh, saya boleh melakukan kekerasan, saya boleh menghujat, saya boleh mengintimidasi karena saya adalah anak keturunan dari orang suci yang di atas sana. Begitu kan? Ada gitu. Saya itu Habib. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan melakukan kekerasan ya boleh, kami itu ada yang seperti itu gitu. Ada juga ada juga ini begitu besarnya tekanan dari anak dari pejabat, anak dari artis, anak dari pembesar, sampai ada orang yang karena ayahnya itu adalah seorang presiden, maka dia gak berbakat di bidang itu pun maksa banget jadi presiden. Gitu. Ini kejadiannya di Irlandia. Jadi di Irlandia itu ada seorang pejabat, ada seorang petinggi yang dianggap sebagai orang yang sangat sukses, orang yang sangat hebat, orang yang sangat dicintai oleh rakyat Irlandia. Ketika dia punya anak, ya anaknya mungkin cerdas tapi di bidang lain. Tapi anaknya itu maksa banget supaya bisa sejajar dengan ayahnya. Kemana-mana dia kampanye bawa poster ayahnya, apa gitu. Nah itu kejadiannya sama seperti itu. Dan ketika dia punya anaknya berikutnya lagi, itu sama, didompleng juga nama besar ini. Karena dia dipaksa, dituntut oleh masyarakat, dituntut oleh media, dituntut oleh keluarga besarnya untuk minimal menyamai ayahnya, atau bahkan kalau mampu mengunggulinya. Itu kejadian, saya lupa itu di Irlandia atau di Indonesia. Nama Irlandia sama Indonesia itu mirip-mirip gitu. Tapi kejadiannya ada yang seperti itu gitu. Jadi bukan kita, oke lah, kita sudah terlalu banyak membuli itu, tapi pesan saya sebenarnya adalah intinya kita harus memahami kenapa anak-anak pejabat itu bisa menjadi arogan gitu. Karena tekanan mereka itu lebih besar daripada yang kita rasakan sebagai anak orang biasa. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Kucingnya sudah mau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.